Kita coba record ya buat gamenya ya. Tigreal katanya, Tigreal. Rantai ini tidak hanya mengikatku. Salah dikit nggak ngaruh gak sih guys? Pari dengan Angelanya, emang iya guys, pari dengan Angelanya teman-teman. Pari dengan Dairot gak sih? Pari dengan Dairotnya gak sih guys? Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is picking. Kita akan berdiri Your teguh team is hingga Let's akhir. go, let's go, let's go, let's go. Lego. Dennis membisukan F selama 5 detik. Gelo, di ban kah? Mentang-mentang F nggak pakai tahta aslinya, guys. 9 kali ya, guys. Kita coba kali ya. 9 kita coba bilang ke Masil kali ya. Buat BO3 tadi Kak Maca. Bukan aku, bohong, Den. Ntar ya guys. Masil akunnya mana ya? Duh, lupa lagi guys. Ada yang tahu gak? TikToknya Masil yang mana guys? Ini ada nih. Yo, let's go. Kita langsung aja join to Land of Dawn ya. Ipos versus RRQ. Kita akan lihat saja permainan yang akan dilakukan di game kali ini. Pascal dengan memakai Kimi, ada Grizzly yang mencoba untuk memakai Chow, Innocent dengan memakai Nathan, ada Sano memakai Link, langsung mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah rest buff dengan Dins yang kini dengan mencoba untuk memakai Terizla. Berhadapan langsung dengan seorang Ki yang kini mulai bermain di bagian bawah, dan Aldran yang memakai Tigreal mencoba untuk memberikan penjagaan lebih. Ada Kars yang mencoba untuk bersama-sama juga memudahkan pengambilan ke arah sebuah purple untuk seorang Super Jericho di sana. Yang kini juga mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah rest buff yang kini sepertinya ada di arah top lane. Mitsuki dengan memakai Brody. Wah, ini kita lihat juga Mitsuki udah akhirnya nggak memakai hero Selena lagi ya. Apakah kini cukup bisa bermain dengan baik melawan seorang Innocent? Yang kita tahu dengan memakai Renata juga punya ancaman yang bisa membahayakan. Belum lagi dengan bantuan dari seorang Kimi. Pascal mulai ke arah top lane-nya kali ini memberikan bantuan yang mungkin bisa membuat tumbangan dilakukan. Tapi sebuah first bolt langsung terjadi ke arah seorang Sano. Dengan penjagaannya juga masih akan terbuka. Kita lihat ada dua pick off yang harus tercipta. Dengan ada seorang Kars di sana. Meskipun juga harus kehilangan satu orang member dari pasukan teman-teman tim RRQ dengan hilangnya seorang Ki. Untuk pertama kalinya kali ini, Dran kini mulai mencoba untuk melakukan rotasi lagi. Harus berhati-hati, tentunya seorang Kars bisa memberikan bantuan untuk sebuah dorongan yang tadi sempat seorang Aldran bisa ciptakan. Ada Warrior Boot yang juga sudah berhasil diambil oleh seorang Aldran. Kini mencoba untuk memberikan ke rotasi lain karena ada seorang Mitsuki yang seperti dalam bahaya. Apatro sendirian mencoba kabur, tapi one last hit-nya berhasil dilakukan langsung oleh seorang Innocent, dan Aldran baru sampai ke area top lane. Dan juga kini harus membuat diri pun
terlebih dahulu harus berhati-hati karena tertembak langsung di tangan dari seorang Innocent, tapi serang Profesor Aldran berhasil untuk membuka pick up, bahkan double kill pun kini akankah berhasil juga dia buka. Bahkan Mitsuki pun mencoba dekat, mencoba untuk membuat serang Grizzly seperti gagal untuk bisa diselamatkan dengan masih mencoba dikejar efek stunnya. Gagal untuk bisa membuat Grizzly pun bisa diamankan dan masih still survive. So, penyerangan pun juga kini akan dilakukan di arah bottom lane, mencoba untuk mengambil Karas buat Turtle yang akan diamankan dengan cukup baik oleh teman-teman dari Meraki dengan 1 buah poin kill lagi. Fastguard ditembakkan langsung. Tarek pun juga kini sedang mencoba untuk didapatkan di tangan teman-teman dari Meraki. Super Jericho berhasil menggunakan 1 retributionnya. Dengan kita lihat gold yang juga perlahan mulai mencoba dikumpulkan oleh teman-teman dari Meraki, bisa menjadi ancaman untuk pasukan tim EPOS yang kali ini sepertinya harus lebih berhati-hati buat dari segi point kill ya, yang akan mencoba untuk mereka kumpulkan dengan sebuah Refine Piece. Berhasil untuk membuat serang Grizzly pun dihentikan, masih dikejar dengan bantuan dari serang Kars yang juga tadi sempat melakukan satu zaman force, tapi maksimum charge melukai dengan cukup dalam, namun gagal untuk bisa membuka tumbangan. Setelah pertarungan di bagian bawahnya, Ki pun harus kini diamankan. Dins membawa pick up untuk yang kedua kalinya dengan rotasi yang juga kini saat ini sedang mencoba dia lakukan langsung. Kars seperti dalam bahaya dengan Aldrania juga kini ke arah tengah melakukan cover lain yang mungkin bisa membuat pasukan dari tim EPOS pun dalam ancaman di sana. Bahkan Dins akankah mulai dijadikan targeting dengan penungguan, mencoba untuk memberikan dorongan. 1 buah implosion akan terjadi, tapi Summon Force dari serang Kars pun masih terlalu jauh dengan cover flicker yang cukup cepat juga dari serang Dins. Namun implosionnya baru cukup ready dilakukan langsung oleh Aldran, dan bantuan dari serang Ki pun juga kini mulai dilakukan, mencoba untuk membuat serang Dins kesulitan untuk bisa selamat ke arah belakang dan harus membuat dirinya pun tertumbangkan. Tapi dengan cukup free-nya dari top lane, ini bakal membuat Mitsuki sepertinya bakal cukup kesulitan ya untuk bermain di arah top lane-nya. Belum lagi dengan kita lihat juga Aldran yang masih berfokus untuk bisa malah melakukan sebuah pressure ke arah purple dari pasukan tim lawan ya. Mencoba untuk membuat sepertinya seorang Innocent mendapatkan kemudahan, tapi junglernya kesulitan ya. Apalagi dengan sebuah Fembis yang juga masih terbuka di tangan dari serang Jericho, mencoba untuk bisa mendapatkan sebuah double kill meskipun gagal untuk bisa terjadi. Mutual dapat memory from Mitsuki yang kini akan berhasil memberikan juga 1 buah hitnya karena serang Dins yang masih harus terkena eliminasi. Double kill di tangan dari serang Ki yang juga kini harus mencoba untuk melakukan sebuah recall-nya lagi. Ki kini bakal mulai ke arah tengah, mencoba untuk membawa lagi serangan tambahan. Mungkin bisa memberikan keterlibatan dengan cukup besar, apalagi dengan Turtle yang kini ada di arah top lane, yang mungkin bisa dikejutkan untuk bisa diambil oleh teman-teman dari tim Meraki di game yang kali ini. Dan 1 buah Rotsboot jadi teman lain yang udah berhasil diambil oleh serang Mitsuki dan mencoba untuk menjalankan platingan, tapi Wave Dragon diarahkan langsung dan Grizzly pun berhasil mendapatkan point kill. Dengan dorongan yang juga terjadi, dan implosion pun juga akan digunakan. Lihat masih ada serang Chairs yang kini juga sedang mencoba untuk menambah lagi serangan dengan 1 buah zaman force, namun spot yang sobek juga bisa dihindari. Namun sayangnya 2 bahkan 3 pemain dari pasukan tim EPOS pun kini malah berhasil mendapatkan pick off di game yang kali ini. Bahkan Turtle-nya pun akan mencoba untuk juga dikunci oleh serang Fastguard yang berhasil memberikan one last hit-nya di game kali ini. Wah, ada donat ya. Makasih tadi yang donat siapa tuh guys? Saha eta yang donat guys. Main Dun katanya. Bang Erik ya. Erik 2 game. Let's go. Berarti abis ini ikutan sama game 8 ya Bang Erik ya. Guys, kayaknya aku end-nya sampai game ke-8 ya. 9 nanti akan ada skriman kayaknya anak-anak tim MRC guys. Oke. Dengan wave ini akan kembali di plating oleh teman-teman dari tim RRQ. Namun juga mereka pun harus berhati-hati karena Dins masih juga mencoba untuk melakukan sebuah penjagaan. Belum lagi dengan ada bantuan Grizzly tadi mencoba untuk mempersiapkan 1 wave Dragon, tapi terapor memory dari serang Mitsuki bisa menjadi ancaman yang cukup menakutkan. Belum lagi dengan serang Kars, tapi sayangnya mereka pun juga kehilangan 2 pemain tersebut. Innocent
mencoba untuk menyala. Meskipun akhirnya pun juga berhasil dihentikan. Bahkan Fastguard pun juga tadi berhasil menemukan satu bawaan Lasit. Kerugian pun masih cukup terjadi buat teman-teman dari tim Hierarchy. Mulai dengan Aldran yang kini harus sendirian mencoba untuk menjaga sebuah areanya, dengan harus mencoba untuk membuat seorang Jericho pun bisa mendapatkan sebuah buffnya dengan cukup tenang di area tengah. Dengan mencoba untuk mendapatkan beberapa buff, kita lihat Super Jericho. Ini kita lihat juga di arah top lane-nya Kars dan juga seorang Mitsuki ya, masih terus mencoba untuk melakukan kerjasama adaptasi yang cukup cepat dari mereka berdua. Namun sayangnya ada sebuah killing spree penculikan berhasil dilakukan langsung di tangan dari seorang Jericho untuk bisa mendapatkan seorang Fastguard dengan Kars yang juga kini harus tertumbangkan, sama-sama kehilangan pemain. Khususnya bahkan kita lihat kehilangan sesosok sama-sama seorang mid laner ya, dengan turtle yang juga kini akan jadi sebuah pengambilan yang akan dilakukan buat teman-teman dari tim EPOS yang akan mencoba untuk mengambil spot turtle-nya. Retribution from Sano bisa langsung dilakukan, dengan kini juga mencoba untuk mengejar. Aldran pun dalam bahaya, mencoba kabur malah jadi prioritas utama untuk bisa ditumbangkan. Bahkan sebuah Temsoplet pun juga tadi sempat terjadi. Bahkan Maximum Charge pun berhasil langsung mendapatkan pemain, dan Innocent ini menyala lagi dengan double kill dengan 2 orang pemain tersisa. Ini bencana ke pasukan tim RRQ, harus mencari cara untuk bisa melakukan juga sebuah switch game-nya di match yang sekarang. Mereka harus nunggu dan mancing pasukan dari tim EPOS untuk sepertinya melakukan blunder ya, dengan wave yang masih akan dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ. Menjalankan lagi sebuah area, dengan kita lihat juga ada Lord yang bentar lagi juga bakal muncul tentunya. Ki mencari formasi lebih di area bawah, dengan kini ada seorang Grizzly yang sempat mencoba untuk membuka satu buah flickernya, mencoba untuk menjagai agar seorang Sano pun bisa mendapatkan sebuah purple, mencari buff dari pasukan tim lawan, dengan Aldran yang gagal untuk bisa memberikan dorongan satu implosion. Masih juga untuk seorang Aldran sulit lakukan sebuah penalty zone, juga tadi sempat dilakukan oleh seorang Dins, tapi hasilnya pun nihil untuk bisa mendapatkan pemain. Meskipun turret pun juga berhasil hancurkan, dan Rapa Memory gagal memberikan one last hit karena Grizzly yang masih berhasil pulang, dan Aldran pun terkena mega kill. Lihat seorang Jericho karena nggak dapetin beberapa buff, dia harus mencoba untuk mendapatkan beberapa buff dari pasukan teman-teman tim lawan. Dengan kini juga harus mencari kejar, Bio Station akan dilakukan, berharap ke sang Sano yang kini harus membawa seorang Jericho dalam bahaya. Gagal untuk bisa selamat. Point kill pun terjadi lagi di tangan teman-teman dari tim EPOS, dan harus membuat RRQ harus mendapatkan kerugian lagi di game yang kali, dan goldnya ini juga mulai tertinggal. Mereka harus cari cara bagaimana caranya untuk bisa lebih efektif lagi dalam melakukan pertarungan, dan Aldran ya benar-benar harus mencoba untuk mencari cara agar bisa mendapatkan momen, dengan seorang Sano yang tadi juga harus gagal untuk membuka Temsoplet agar bisa mendapatkan pemain, bahkan harus terkena sebuah sontakan di tangan dari seorang Ki, mendapatkan space untuk bisa membuka one last hit. Dengan kini akan jadi sebuah blunder yang cukup bisa dimaksimalkan juga buat teman-teman dari tim EPOS, dan akan membuat RRQ mungkin bisa dapetin Lord yang pertama ya, dengan Aldran yang juga kini sedang mencoba membuka vision. Tapi Dins terlihat nggak cukup aman dengan darah sekarat, tapi Grizzly yang sepertinya akan jadi sebuah fokus utama yang berhasil tumbangkan duluan. Namun Innocent pun juga berhasil mendapatkan juga satu point kill meskipun gak bertahan lama, dan Kars pun melakukan double kill, bahkan Ripagi pun juga berhasil untuk dia lakukan, dan wipe out pun terjadi. Luar biasa, RRQ berhasil untuk melakukan sebuah switch gamenya di match yang sekarang. Dengan triple kill yang tadi berhasil dibuat, Sano pun juga kini mencoba untuk mengambil kesempatan. Lordnya akan berhasil diambil di sasaran, Ki pun juga harus ditumpangkan, dan Retribution dari seorang Sano berhasil untuk mengambil Lord yang pertama, dan menggagalkan sudah sebuah Lord yang mungkin bisa didapatkan tadinya oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan ini akan menjadi sebuah buying time yang bagus sejenak untuk pasukan dari tim EPOS agar bisa membuat mereka pun mendapatkan beberapa objektif lainnya ya. Waduh guys, ada apa teman-teman ya? Retributionnya kenapa Sano bisa sangat tenang di sana ya? Di mana seorang Jericho, dan di mana pemain-pemain yang mungkin bisa ngejaga posisi tersebut? Itu yang tadi gagal untuk bisa dimanfaatin oleh teman-teman dari tim RRQ. Bahkan mereka tetap bersatu pun kehilangan sebuah immortality, meskipun Jericho pun mulai mencoba untuk membokok dari belakang, berhasil membuka sebuah Fame Beast, namun gagal untuk bisa bertahan dengan cukup lama
hilang untuk 3 orang member dari pasukan tim Hierarchy dan hanya menyisakan 2 orang member aja. Kars masih juga mencoba mempertahankan Kars sebuah base-nya. Zaman Force pun juga sempat dia lakukan, tapi kini malah mencoba untuk membuka satu kesempatan untuk bisa membesar Innocent pun melakukan sebuah wipe out. Oh, ini dia sebuah momen yang akankah berhasil langsung membuat EPOS pun mengamankan gamenya. Dengan harus menunggu lagi beberapa pemain dari pasukan tim Hierarchy untuk bisa kembali respawn, tapi turretnya di bagian tengah pun juga berhasil dibobol. Perlahan tapi pasti pasukan dari tim Hierarchy sepertinya masih bisa untuk cukup pulih. Dengan beberapa pemain yang mulai respon lagi, mereka harus lebih berhati-hati karena 3 buah turret yang ada di arah dalam ya udah berhasil dihancurin oleh teman-teman dari tim EPOS dan akan membuka lubang yang cukup besar. Untuk gimana caranya pasukan dari tim EPOS ya lebih enak untuk bisa memenangkan sebuah kemenangannya, tapi Mitsuki akan masih jadi pemain yang juga diharapkan untuk sebuah gamenya di match kali ini ya, dengan mencoba untuk mencari cara agar bisa membuat sebuah comeback bisa dilakukan. Tentunya Tornado Memory akan jadi sebuah senjata utama, dengan juga harus menghindari sebuah maximum charge yang tadi sempat dari seorang Kiminya lakukan. Grizzly mencoba untuk menunggu momen dengan Dance yang malah membuka satu buah penalty zone dengan bantuan satu buah flicker, tapi kini harus malah membuat dirinya pun terjebak. Pogi pun terjadi dan Aldran pun mencoba untuk menjaga sebuah timing ya buat teman-teman dari Hierarchy. Dengan ada beberapa skill yang juga udah hilang, tapi Tornado Memory akan berhasil menyelamatkan serang Ki yang harus sendirian. Point kill tambahan pun terjadi lagi di tangan teman-teman dari tim EPOS, belum lagi dengan satu buah maksimum charge. Untungnya Charles lebih tenang untuk bisa menjaga sebuah base-nya dengan super Jericho yang juga masih ada di area belakang, mencoba mempersiapkan tentunya sebuah serangan untuk bisa melakukan sebuah comeback mungkin di game yang sekarang. Belum lagi dengan masih menunggu untuk beberapa pemain untuk bisa kembali respawn, tapi sayangnya Innocent kini perlahan mulai mencoba untuk barbar dengan mencoba untuk melakukan sebuah double kill. Kars pun juga harus tereliminasi dan Aldran pun kini akan terkena sebuah triple kill dari potion from Aldran. Gagal untuk bisa mempertahankan Kars sebuah base-nya dan harus membuat EPOS pun dikalahkan di game yang kali ini. EPOS memenangkan game dan harus membuat Hierarchy pun dikalahkan dengan coklat yang terjadi ke arah seorang Mitsuki. Ki pun harus dapetin silver, sementara MVP-nya Kars pun bisa dapatkan kali ini dengan Aldran dan juga Jericho yang sama-sama juga berhasil mendapatkan emas. Sementara kalau kita dari tim lawannya ada MVP dari Innocent, menjadi pemain yang sangat luar biasa, jadi bintang di game sekarang dengan 19 pick off ya. Bahkan hanya 7 kali tumbang dengan 3 emas yang juga berhasil didapetin dengan adanya Grizzly, Dance dan juga Fastcard ya. Solid sih, itu kata-kata yang tepat buat tim mereka dan sulit untuk bisa dikalahkan ya. Karena memang permainannya juga cukup kuat guys dari tim mereka guys. Dengan silver dari seorang Sano, ini datanya kalian bisa lihat guys. Kalian cek aja untuk sebuah statistik di game yang kali ini. Kita akan lanjut untuk masuk ke game selanjutnya, itulah game yang ke-7 guys. Let's go. Ini momen endgame ya. Menurutku sih tadi kenapa Bang Mitsuki bisa dapat coklat, mungkin karena tadi lebih masifnya serangan dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS di bagian top lane sih guys. Dan tadi kurang didukung dengan cover yang menurutku sih cukup baik ya oleh teman-teman dari tim Hierarchy yang lain. Mungkin lagi beradaptasi dan ada beberapa miskomunikasi yang mungkin terjadi ya, sehingga Hierarchy di bagian atas bisa dibilang cukup benar-benar di eksploitasi banget gitu. Oke ya, lanjut ya, kita akan coba gas ke game yang ke-7 gitu.